Ya. Anak-anak sekalian, Ustaz Arvin akan lanjutkan. Masih dari Ustaz anak-anak masih perlu belajar lagi untuk pendalaman dan pengulangan pada pembahasan tentang iklan. Ya. Dan juga pembahasan tentang unsur dan senyawa. Oke, anak-anak sekalian mengawali kegiatan. Apa pendapatnya anak-anak tentang gambar di depan? Enak. Apalagi seger, ini seger. Apa nikmat? Apalagi ditambah apa? Kata Rizky, nikmat kalau ditambah telur. Oke, anak-anak sekalian. Tahu nggak anak-anak sekalian? Ini adalah salah satu produk unggulan Indonesia. Produk unggulan Indonesia namanya aja Indomie. Minyak orang Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, Indomie ini produk Indonesia dan sampai di berbagai negara. Diekspor, benar. Di Amerika ada. Ini salah satu contoh kemasan di Arab. Bahwa Indomie sudah go internasional. Bangga nggak sebagai warga negara? Bangga, tapi makan mie juga harus secukup. Berlebihan tidak baik. Karena kalian akan tunjukkan salah satu apa namanya iklan Indomie. Tadi ada yang bersuara gini, Pak Satarvin bilang Indomie. Gimana coba bersama-sama 1, 2, 3. Saya tanya, nggak ada yang suruh ngapalin kok bisa hafal? Itulah kekuatan iklan. Iklan karena diulang-ulang terus dan kita tertarik, jadi tertanam. Orang tua ngajari nggak? Riz, apal ke Riz? Indomie seleraku. Enggak kan? Itu pengaruh iklan. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Apa menurut anak-anak apa? Papan lekrame, benar. Aneh, kenapa aneh? Iklan bukan ini? Iya. Kalau ini misalnya, bagus nggak iklannya? Iklan bukan? Menarik nggak? Akhir, satu lagi yang ini. Iklan apa ini? Hah? Obat pusing. Oke, anak-anak sekalian. Inilah iklan. Dengan berbagai ide kreatif, berbagai cara, orang-orang menyampaikan isinya. Coba, ini maksudnya apa yang pertama ini? Yes, apa Riz? Ulangi Riz. Kelihatan giginya kuat. Ini adalah salah satu iklan pasta gigi. Sekarang yang kedua, kalau ini. Iklan apa? Iya, ini salah satu iklan cat bahwasanya di toko itu atau merek cat itu menjual berbagai macam cat yang berwarna-warni, bahkan nyari warna langit bisa. Nah, itu iklan. Orang-orang nek lihat ini mesti tertarik enggak? Nek lewat mesti lihat. Kalau yang ketiga terakhir, dia memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar seolah-olah kepalanya mau jebol karena sakit kepala. Kita kalau sakit kepala minum ini. Tylenol. Itu adalah obat sakit kepala. Oke anak-anak sekalian. Kemudian Ustaz Arvin akan lanjutkan. Ustaz Arvin mau tanya tentang sirup marjan. Pernah minum? Enak enggak? Apa rasa yang paling kalian suka apa? Koko pandan. Apalagi? Melon. Jeruk. Sekarang selanjutnya saya ingin tanya, kenapa rasa sirup bisa berbeda-beda? Iya beda rasa karena apa? Kan sama-sama air. Beda? Perhatikan karena beda perasanya apa? Iya, anak-anak sekalian, kalau anak-anak tahu untuk membuat sirup yang dibutuhkan apa saja? Minuman sirup. Air, bagus. Sirup,
Terus gula sudah jadi satu sama sirup boleh. Es batu boleh. Nggak pakai gelas? Pakai gelas. Oke anak-anak sekalian, kita bahas utamanya untuk membuat sirup, kita campur antara apa? Air dan sirup. Anak-anak sekalian, Ustaz Arifin mau tanya. Yang namanya air itu ada di sekitar kita tidak? Ya. Air itu ada di sekitar kita. Anak-anak membawa. Ustaz Arifin akan mengulang. Masih ingat nggak dulu yang diajarkan Ustazah Juli? Air itu termasuk senyawa atau unsur? Oke. Yang jawab senyawa alasannya kenapa? Ada dua apa? Bisa diuraikan. Jadi yang namanya air itu bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Ustaz Arifin akan buatkan tulisan. Ada yang tahu kalau apa namanya air itu rumus kimianya apa tahu? Air dalam kimia ditulis sebagai apa? Ya, H2O. Ini adalah air. Nah, kata Safaira tadi, air bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Zat apa? Sebenarnya kita kalau tahu rumus kimianya, kita bisa lihat itu senyawa atau unsur. Apa? Oksigen dan hidrogen. Tahu dari mana? Oh, di sini adalah melambangkan oksigen. H di sini adalah melambangkan hidrogen. Dua ini maksudnya ada dua molekul hidrogen. Hidrogennya ada dua, oksigennya ada satu. Jadi air itu H2O. Kalau kita punya peralatan dan bahan kimia, kita bisa memisahkan yang awalnya dari air bisa menjadi gas hidrogen dan oksigen. Bisa dipisah. Hidrogen tahu nggak? Hidrogen itu kalau kalian lihat di YouTube, kalau hidrogen itu bisa digunakan untuk ini. Apa? Untuk mendinginkan benda. Bahkan hidrogen itu kalau misalnya ada apa ya, misalnya jam tangan dikasihkan hidrogen, nanti dia akan menjadi sangat dingin, mengeras, kalau dipukul bisa jadi pecah. Nah, ini ada pertanyaan dari Safaira. Salju itu Naura, salju itu mengandung apa? Hidrogen atau tidak? Kalau salju itu kandungannya apa yang anak-anak tahu? Salju itu apa? Hah? Salju itu intinya apa? Air yang membeku, ya enggak? Iya. Jadi yang membeku, kalau air membeku kan kita lihat es batu. Tapi kalau salju itu adalah uap air. Uap air yang mendingin kemudian jatuh, jadilah salju. Jadi salju itu tidak beda dengan air, zat aslinya. Pertanyaannya Naura, kalau salju itu ada hidrogennya enggak? Apa? Salju sama dengan air. Air ada hidrogen. Ada, berarti salju ada hidrogen sekalian. Itu sedikit tentang senyawa dan unsur, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, kita bahas selanjutnya. Jenis-jenis iklan anak-anak sekalian. Apa yang anak-anak tahu? Media elektronik boleh, apa lagi? Media cetak. Ustaz Arifin akan bahas fokus pada jenis iklan berdasarkan fungsinya. Ada iklan apa saja? Ya, bagus. Naura, apa saja yang keras, Mbak Naura? Yang ingat apa tadi? Iklan pemberitahuan. Iklan layanan masyarakat, benar, apalagi? Undangan, terus penawaran, terus
Apalagi? Ada iklan permintaan. Jadikan. Iklan apa bukan? Iklan. Elektronik atau cetak? Lihatnya di mana biasanya? YouTube, iklan YouTube atau di TV. Sekarang Ustaz Arifin tanya, berdasarkan fungsinya termasuk iklan jenis apa ini? Penawaran bisa, dia menawarkan, Shopee kan menawarkan belanja dengan salah satu caranya sistem COD. Tahu nggak COD itu apa? Cash on delivery, artinya bayar di tempat. Baik anak-anak sekalian. Ustaz Arifin akan tampilkan LKPD, siapkan alat tulis. Anak-anak sekalian lihat LKPD 1. Silakan baca perintah atau petunjuknya. Yang ditulis jawabannya saja. Sungai bukan tempat sampah. Ini ada iklan yang ditempel di, biasanya ada di banner atau di papan reklame. Bunyinya seperti ini. Sungai bukan tempat sampah. Pertanyaannya adalah jenis iklan berdasarkan fungsinya ini termasuk iklan jenis apa? Tuliskan. Jawabannya saja. Nah, kalau seperti ini termasuk iklan jenis apa? Nah, kemudian yang bawah makna iklan. Maksudnya makna iklan tuh isi iklannya tentang apa? Tuliskan. Anak-anak ini gambar apa? Air dan garam. Siapa pernah lihat? Siapa punya di rumah? Coba Ustaz Arifin mau tanya, dari air dulu, tadi sudah dibahas, air termasuk senyawa atau unsur? Kenapa? Karena ada 2 molekul namanya. Tapi yang perlu diingat karena apa? Alasannya diperhatikan. Kenapa disebut senyawa? Karena dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana. Itu namanya senyawa. Ternyata yang namanya garam itu adalah ini. Natrium klorida. Kandungannya natrium dan klorida. 1 atau 2 unsur? Senyawa. Garam termasuk senyawa. Karena adalah NaCl. Dengan reaksi kimia atau dengan bantuan bahan-bahan kimia, garam bisa diuraikan jadi natrium dan jadi klorida. Anak-anak penasaran nggak natrium itu kayak gimana? Ya, kita lihatkan. Natrium itu seperti ini. Natrium. Kalau klorida seperti ini. Iya. Ini kalau dikonsumsi sembarangan, Ustadz saya pengen pakai natrium sama klorida tak makan bersama. Apakah jadi garam? Bisa keracunan. Hah? Ya yang penting ke teman-teman sama Ustadz denger aja. Sini Naura. Ini kan nggak ada yang salah ide. Aja anak-anak sekalian. Setelah ini kita berdoa terlebih dahulu. Nanti setelah berdoa, yang sudah presentasi boleh langsung pulang. Oke. Anak. Teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian sebelum nanti presentasi tentang senyawa dan unsur, kalian sekarang ingat nggak 3 senyawa dan 3 unsur, ingat nggak? Ada yang nggak? Ada yang ingat? Naura ingat? Oke. Kemudian tentang jenis iklan minimal 3, ingat nggak? Oke. Anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini kita cukupkan. Setelah ini Ustaz Arifin pingin anak-anak presentasi ide. Kalau kalian diberikan apa ini? Telur asin, kira-kira kalian mau buat iklannya kayak gimana? Kalau kalian memiliki telur asin, bagaimana kalian akan buat iklan? Rencananya? Saya akan membuat papan reklame. Saya akan tentang telur asin satu harganya 2.000. Sampai 2.000. Kalau beli 10 gratis